Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Apulina Berustepu dengan NIM A1C1-19031 dari kelas reguler A Pendidikan Kimia 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji aktivitas antioksidan dan toksisitas kulit biji pinang sirih. Adapun yang pertama, kita harus mengetahui apa itu biji pinang sirih. Pinang merupakan tanaman yang banyak manfaatnya bagi kesehatan. Kandungan kimia dari biji pinang adalah karbohidrat, lemak, polifenol, termasuk flavonoid dan tanin, alkaloid, dan mineral. Biji buah pinang juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen sitotoksik yang dapat dikombinasikan dengan agen kemoterapi sehingga mampu meningkatkan sensitivitas sel kanker. Tumbuhan pinang berpotensi anti kanker karena memiliki efek antimutagenik dan antioksidan. Pinang atau maman adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Pohon ini merupakan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi. Tanaman yang memiliki batang lurus dan ramping ini memiliki banyak sekali manfaat dan umum dikenal sebagai tanaman obat. Pemanfaatan tanaman pinang selain untuk ekspor ke Tiongkok dan beberapa negara Asia Selatan, di beberapa daerah Sumatera dan Kalimantan dimanfaatkan untuk acara seremonial seperti ramuan sirih pinang untuk upacara adat. Kemudian, manfaat pinang. Pinang terutama ditanam untuk dimanfaatkan bijinya. Biji ini dimanfaatkan orang sebagai salah satu campuran ketika mengunyah sirih selain gambir dan kapur. Bagian utama tanaman pinang yang biasa dimanfaatkan yakni biji dan batangnya. Biji pinang mengandung alkaloid seperti misalnya arekaina dan arekolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif. Dapat merangsang otak. Sediaan simplicia biji pinang di apotek biasa digunakan untuk mengobati cacingan, terutama untuk mengatasi cacing pita. Sementara itu, beberapa macam pinang bijinya menimbulkan rasa pening apabila dikunyah. Zat lain yang dikandung buah ini antara lain aresaidin, arekolidin, gurasin, guvakolin, dan beberapa unsur lainnya. Secara tradisional, biji pinang digunakan dalam ramuan untuk mengobati sakit disentri, diare berdarah, dan kudisan. Biji ini juga dimanfaatkan sebagai penghasil zat pewarna merah dan bahan penyamak. Selain digunakan sebagai ramuan dalam mengobati sakit disentri, biji pinang juga dapat mengobati luka kulit mengecilkan rahim setelah melahirkan, mengobati mata rabun dan cacingan, menghasilkan zat pewarna merah, penyamak, dan masih banyak manfaat lainnya. Biji pinang mengandung alkaloida seperti arekaina, arekolina, guvakolin, guvasin, dan isoguvasin yang dapat bersifat racun, adiktif, dan merangsang otak bila dalam kandungan berlebih. Senyawa arekolin yang terdapat dalam buah pinang berkhasiat sebagai obat cacing dan penenang. Arekolin yang merupakan sebuah ester metil tetrahidrometilnikotinat berwujud minyak basah keras. Senyawa yang lain yang terkandung dalam biji pinang adalah aresaidin atau aresain, kolin dan bilin, eurin, guvasin, guvakolin, dan tanin dari kelompok ester glukosa yang menggandeng beberapa gugusan pirogalol. Sifat astrigen dan hemostatik dari zat tanin inilah yang berkhasiat untuk menguatkan gusi dan menghentikan perdarahan. Selain itu, buah pinang juga mengandung tanin, lemak, kanji, dan resin. Tanin dan alkaloida merupakan dua senyawa yang dominan pada biji pinang di mana kandungan tanin berkisar 15% yang tergolong senyawa polifenol yang dapat larut dalam gliserol dan alkohol. Alkaloida berkisar 0,3 sampai 0,6%, sedangkan komposisi kecilnya adalah aresaidin, guvasin, guvakolin, dan aresolin.
Batang pinang tua yang dibelah dan dibuang tengahnya digunakan untuk membuat talang atau saluran air. Batang pohon pinang biasa digunakan dalam salah satu lomba yang identik dengan kemerdekaan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan talang atau saluran air. Selain itu, bagian lain yang banyak dimanfaatkan dari pohon yang dapat mencapai ketinggian total 1.400 mdpl ini adalah akarnya yang biasa digunakan sebagai bahan peracun untuk menyingkirkan musuh pada zaman dahulu, pembungkus kue, dan makanan. Akar pinang jenis pinang hitam juga pada masa lalu digunakan sebagai bahan peracun untuk menyingkirkan musuh atau orang yang tidak disukai. Pelepah daun yang seperti tabung digunakan sebagai pembungkus kue-kue dan makanan. Umbutnya dimakan sebagai lalapan dan atau dibikin acar. Pinang juga kerap ditanam di luar maupun di dalam ruangan sebagai pohon hias atau ornamental. Kemudian, apa itu antioksidan? Antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas, sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Antioksidan seperti tiol atau asam askorbat vitamin C mengakhiri reaksi berantai ini. Untuk menjaga kesetimbangan tingkat oksidasi, tumbuhan dan hewan memiliki suatu sistem yang kompleks dan tumpang tindih antioksidan seperti glutathione dan enzim. Misalnya katalase dan superoksida dismutase yang diproduksi secara internal atau dapat diperoleh dari asupan vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Antioksidan secara nyata mampu memperlambat atau menghambat oksidasi zat yang mudah teroksidasi meskipun dalam konsentrasi rendah. Antioksidan juga sesuai didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang melindungi sel dan efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif jika berkaitan dengan penyakit. Radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme tubuh maupun faktor eksternal lainnya. Komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa golongan fenolik dan polifenolik. Senyawa-senyawa golongan tersebut banyak terdapat di alam, terutama pada tumbuh-tumbuhan dan memiliki kemampuan untuk menangkap radikal bebas. Antioksidan yang banyak ditemukan pada bahan pangan antara lain vitamin E, vitamin C, dan karotenoid. Antioksidan banyak digunakan dalam suplemen makanan dan telah diteliti untuk pencegahan penyakit seperti kanker atau penyakit jantung koroner. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa suplemen antioksidan dapat meningkatkan kesehatan, pengujian lanjutan yang lebih besar termasuk beta-karoten, vitamin A, dan vitamin E secara tunggal atau dalam kombinasi yang berbeda menunjukkan bahwa suplementasi tidak berpengaruh pada tingkat kematian. Apa itu toksisitas? Toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruktur organisme, seperti sel sitotoksitas, atau organ tubuh seperti hati, hepatotoksisitas. Secara metafora, kata ini bisa dipakai untuk menjelaskan dampak beracun pada kelompok yang lebih besar atau rumit. Konsep utama toksikologi adalah bahwa dampaknya bersifat tergantung pada dosis. Air saja bisa mengakibatkan keracunan air jika dikonsumsi terlalu banyak. Sementara zat yang sangat beracun seperti bisa ular memiliki titik rendah tertentu yang bersifat tidak beracun. Toksisitas juga bergantung pada spesies, sehingga analisis lintas spesies agak bermasalah jika dilakukan. Paradigma dan standar baru sedang berusaha melompati pengujian hewan, tetapi tetap mempertahankan konsep akhir toksisitas. Kemudian, uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Adanya aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan perubahan intensitas warna ungu pada DDPH sesuai dengan konsentrasi larutan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan variasi konsentrasi pada larutan sampel
dan larutan standar vitamin C yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 mikrogram per mililiter. Selanjutnya ditambahkan 2 ml larutan DDPH 0,02 ml dan metanol hingga volume menjadi 5 ml. Kemudian larutan dihomogenkan lalu diinkubasi selama 30 menit untuk mengoptimalkan reaksi. Selama proses tersebut berlangsung, terjadi perubahan warna pada larutan yaitu dari warna larutan ungu pekat menjadi larutan kuning. Hal ini menunjukkan bahwa adanya reaksi peredam radikal bebas dari DPPH dengan atom hidrogen yang dilepaskan oleh senyawa antioksidan dari sampel sehingga membentuk senyawa 1,1-difenyl 2-pikrihyldrazin DPPH. Mekanisme reaksi metode DPPH dicontohkan pada gambar berikut ini. Perubahan warna DPPH juga disebabkan oleh atom N yang memiliki elektron tidak berpasangan, menyebabkan terjadinya transisi. Keadaan dasar pada transisi ini lebih bersifat polar dibandingkan keadaan terekstraksi. Perubahan intensitas warna ini memberikan perubahan absorbansi pada jenjang gelombang maksimum DPPH, di mana semakin besar konsentrasi sampel, maka semakin kecil absorbansinya. Kemudian uji toksisitas dengan metode Brainstream Lethality Test atau BSLT. Pengujian toksisitas dilakukan dengan metode BSLT. Bahan uji yang mengandung larva udang Artemia salina. Larva udang ini digunakan sebagai hewan uji dikarenakan Artemia salina merupakan hewan memiliki sensitivitas yang tinggi, di mana larva udang memiliki membran kulit yang tipis, sehingga kematian suatu larva akibat efek sitotoksik dari senyawa bioaktif dapat dianalogikan dengan kematian sebuah sel dalam organisme. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan dengan mamalia, misalnya pada tipe DNA dependent RNA, polimerase Artemia salina serupa dengan mamalia dan organisme yang memiliki obanin sensitif Na+ dan K+ dependent ATPase, sehingga senyawa maupun ekstrak yang terdapat aktivitas pada sistem tersebut dapat terdeteksi. Kematian Artemia salina Leach dihitung ketika proses inkubasi selama 24 jam. Setelah pemberian sejumlah larutan uji pada media hidup, tingkat toksisitas suatu senyawa dapat diketahui dengan menghitung jumlah kematian larva dengan parameter lethal concentration 50 atau LC50. Hasil perhitungan tingkat toksisitas dapat dilihat pada tabel berikut. Potensi toksisitas akut pada sampel uji dipengaruhi oleh kandungan metabolit sekunder yang dimiliki oleh sampel uji tersebut. Adanya flavonoid pada sampel uji dalam lingkungan sel menyebabkan gugus OH pada flavonoid berikatan dengan protein integral membran sel. Hal ini menyebabkan terbendungnya transport aktif Na+, K+. Transport aktif yang berhenti menyebabkan pemasukan ion Na+ yang tidak terkendali ke dalam sel. Hal ini menyebabkan pecahnya membran sel sehingga mengakibatkan kematian ppm pada larva Artemia salina. Jika ekstrak atau fraksi senyawa memiliki harga LC50 lebih besar dari 0 sama dengan 30 ppm sampai 30 ppm berpotensi sebagai anti kanker, dan antioksidan LC50 lebih besar dari 30 sampai 200 ppm berpotensi sebagai antibakteri, sedangkan LC50 lebih besar dari 200 sampai 1000 ppm berpotensi sebagai pestisida. Kemudian, adapun kesimpulan dari berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Kemampuan aktivitas antioksidan pada kulit biji pinang sirih dipengaruhi oleh adanya senyawa metabolit sekunder yang berperan aktif di dalamnya, yaitu senyawa flavonoid, alkaloid, fenolik, dan terpenoid. Yang kedua, kemampuan toksisitas pada uji BSLT diperoleh nilai LC50 tertinggi pada fraksi metanol 5,481 ppm, fraksi heksana 5,727 ppm, fraksi etil asetat 6,323 ppm, dan ekstrametanol 7,69 ppm.
Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Selamat pagi dan terima kasih.